Bacaan dari Injil Yohanes. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seseorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan telah menyediakan dan memenuhi kebutuhan hidup kita. Salah satu kebutuhan dasar supaya kita sebagai manusia bisa bertahan hidup adalah makanan. Injil yang baru saja kita dengarkan bersama menggambarkan bagaimana Yesus membuat sebuah mujizat yang sungguh luar biasa, di mana Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Secara manusiawi kita akan bertanya, bagaimana mungkin 5 roti dan 2 ikan bisa menjamin sekian banyak orang? Namun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 5 roti dan 2 ikan tentu sangat kecil jumlahnya dan bahkan kurang untuk jumlah 5.000 orang. Kalau kita sungguh mendengarkan bacaan tadi, kekurangan bukanlah berasal dari Tuhan, melainkan dari kita manusia. Terbukti di mana Andreas mengatakan, "Di sini ada anak kecil yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan." Seorang anak mempunyai 5 roti dan 2 ikan mau menunjukkan kepada kita bahwa kita sebagai manusia kecil di hadapan Tuhan. Kita hanyalah manusia terbatas yang penuh kekurangan, namun apabila di tangan Tuhan kita akan dipuaskan, kita akan berkelimpahan. Dari 5 roti dan 2 ikan menjadi kelimpahan, semua berkat kuasa Tuhan. Yesus sendiri mengambil roti dan 2 ikan lalu mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dari kekurangan hingga berkelimpahan apabila berada di tangan Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika kekurangan itu kita persembahkan dengan tulus ikhlas kepada Tuhan, maka hasilnya akan memuaskan. Bahkan kita akan berkelimpahan. Begitu juga dengan kita, Tuhan itu maha baik. Tuhan peduli dengan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita larut dalam kesusahan. Ia akan selalu memenuhi kebutuhan kita melalui usaha dan perjuangan hidup kita. Kita pun tidak perlu merasa takut dan merasa malu memberi dari kekurangan, karena apabila kita memberi dengan hati yang ikhlas, maka Tuhan akan memberikan kita kelimpahan. Apabila kita hidup dalam Yesus, berjalan bersama Dia dan selalu mengandalkannya, maka kita akan selalu dikenyangkan dan dipuaskan. Semoga